Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 202020386020202035. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Moneter Islam. Adapun UASnya yakni berbentuk soal dan harus dijawab melalui video. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Permintaan uang dalam ekonomi Islam, permintaan uang sendiri yakni permintaan uang yang diminta oleh masyarakat dengan 3 tujuan, yakni untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun dalam Islam, permintaan uang hanya terdapat 2 tujuan, yakni tujuan untuk bertransaksi dan tujuan untuk berjaga-jaga. Nah, yang dimaksud dengan tujuan transaksi ialah permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Sedangkan untuk tujuan berjaga-jaga ialah permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga. Sedangkan untuk tujuan spekulasi yakni kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga, yang lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Dalam Islam, teori permintaan dibagi lagi menjadi 3, yakni menurut mazhab mainstream, mazhab iqtisadunnah, dan mazhab alternatif krisis. Nah, yang kedua yakni jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran manajemen moneter dalam perspektif ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan lebih produktif. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas dalam ekonomi Islam. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi dalam ekonomi Islam. Nah, yang ketiga, jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi dalam Islam, selain mempertimbangkan target kebijakan, perumusan dan penentuan instrumen moneter tentu harus mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan prinsip dan aturan Islam. Hal ini dijelaskan pada pendapat Uddin dan Halim tahun 2015, yaitu yang pertama, tidak ada interest bearing assets di dalam perekonomian Islam. Yang kedua yaitu peluang long term sama seperti peluang short term financing. Yang ketiga yaitu tidak ada penimbunan uang. Yang keempat yaitu pembagian rate of profit atau keuntungan berdasarkan atas profit sharing ratio. Yang keempat yaitu jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Nah, implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi menjadi ke dalam 2 kategori yang luas, yakni yang pertama, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua yakni dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter
yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter. Nah, yang kelima, jelaskan secara singkat mengenai jurnal yang telah dibagikan oleh Bapak di grup. Secara singkat, jurnal yang telah dibagikan oleh Bapak, yakni jurnal tersebut membahas kebijakan moneter, mengenai kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter tersebut mencakup sasaran kebijakan moneter dalam Islam, strategi kebijakan moneter, transmisi kebijakan moneter dalam Islam, dan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan dan sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga saya harap video ini juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, untuk mata kuliah sistem moneter sendiri, saya sangat berterima kasih kepada Bapak telah menjadi dosen pengampu kami selama semester 4 ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.